buatan lilin kecil. Halo guys, kembali lagi di video kali ini kita akan belajar cara untuk merangkum tabel yang memiliki data duplikat. Contohnya pada tabel data mentah kali ini kita mempunyai 4 kolom pada satu tabel, yaitu kolom nomor polis, jenis pelayanan, dan harga. Di sini kita bisa lihat pada kolom D nomor polis, memang benar kita memiliki 20 row data, namun di kolom polis ini sendiri terdapat beberapa nomor polis yang sama, seperti di nomor polis dari baris 2 sampai dengan baris 6 baris 5 itu memiliki nomor polis yang sama. Dan di kolom jenis pelayanan, kolom E, itu kita memiliki 2 data yang diulang terus. Jadi dalam data tabel ini sendiri kita bisa baca bahwa misalnya di nomor polis 1, 1, 2, 3 itu kita memberikan pelayanan berupa jasa sebanyak 2 kali dan part itu sebanyak 2 kali juga. Seharusnya total harga untuk pembayaran jasa yang kita berikan dan part itu sebesar 674 dengan pembagian jasa sebanyak 295 dan untuk part itu sebesar 379.000. Nah, gimana caranya kita merangkum dari tabel yang memiliki nilai yang duplikat ini menjadi tabel yang simpel dan mudah dibaca, yaitu nomor tentunya dan nomor polis C, kemudian jenis pelayanan dan harga. Oke, pertama kita harus mengetahui dulu untuk nomor polis ini kalau nggak ada duplikat, ataupun saya mau tahu misalnya ini harusnya itu hanya ada satu yang nomor polisnya 1123, kemudian 1126, 1459. Ini kan ada 3 nomor yang unik, dan ini membutuhkan waktu lama jika kita menggunakan cara manual tadi. Jadi gimana Kak caranya? Caranya kita blok dulu. Anggap saja saya kopikan ke data yang hasilnya nanti akan kita gunakan untuk data selanjutnya, yaitu di kolom J. Kita blok lagi, kita pilih data, kemudian remove duplicate, pilih ini dan continue with the current selection, remove duplicate, select all, yaitu kolom nomor polis. Oke, ternyata di sini terdapat 13 duplicate found, dan sebetulnya hanya ada 7 nomor polis yang tidak sama atau unik. Bentar ya, kita lihat dari sini nomor 1, 2, dan sampai ya. Hanya ada 7 nomor polis sebetulnya dari total 20 row yang tersedia pada data mentah ini. Untuk jenis pelayanan tidak perlu dilakukan duplikat seperti tadi ya, karena ini sudah terlihat jelas bahwa hanya terdapat 2 jenis pelayanan, yaitu berupa jasa dan part. Jadi untuk 2 jenis pelayanan sendiri kita buat tabel saja, yaitu jenis pelayanan jasa, dan saya geser harga dan part. Oke. Nah, sudah sampai di sini, sekarang kita main rumus nih. Main rumusnya itu rumus apa yang kita gunakan, yaitu rumus sum if. Rumus sum if itu ada 2 macam. Coba kita ketik 2 macam ini apa Kak maksudnya? Sum if. Ini ada yang pakai S, ada yang nggak pakai S. Bedanya apa? Bedanya apa itu kalau misalnya sum if tanpa S. Tanpa S itu berarti kita hanya mempunyai satu kriteria. Kalau dengan
S itu ada lebih dari satu kriteria. Maksudnya kriteria ini apa, Kak? Oke. Di sini saya mau menjumlahkan total harga. Tapi total harganya ini bukan, misalnya total harga ini saya mau dipisah masing-masing polis. Jadi untuk polis 1123 ini total harganya berapa? Kemudian 1456 itu total harga berapa? Kalau hanya itu saja, itu kita menggunakan sum if yang tanpa S. Tapi selain dengan kriteria nomor polis, saya mau menjumlahkan juga berdasarkan jenis pelayanan. Jadi ada dua kriteria, yaitu berdasarkan nomor polis dan berdasarkan jenis pelayanan. Sehingga untuk tabel ini saya menggunakan rumus sum if plus S. Oke. Yang pertama itu diminta sum ring. Sum ring itu kolom yang mau dijumlah, berarti kan kolom harga nih, kolom F. Kita blok di sini ya, sampai sini aja. Kemudian setiap ada kata range ini tolong di F4, cukup sekali. Jadi kan ketik ada tombol F4 itu sekali. Oke, kalau sudah, titik 2 kriteria range kita itu yang pertama saya pakai nomor polis dulu. Nomor polis ini sebagai data mentah, ada range-nya ya, tolong di F4 sekali saja, klik saja. Kemudian titik 2 dan kriterianya apa? Dari kriteria range ini saya mau yang berdasarkan kriteria BG1123 yang tadi sudah kita remove duplicate-nya. Kita klik di sini. Kemudian titik 2. Kemudian kriteria range kedua yaitu jasa. Jasanya kita blok, ingat kata range di sini, jadi F4 sekali aja. Kriterianya itu yang bagian atas, kalau dia isinya jasa. Oke. Nah, di sini kan kita mau copy rumus ini ke semua baris K dan di kolom L juga dong untuk yang part. Agar kita nggak perlu ketik ulang rumusnya, tolong untuk di bagian kriteria 1 yaitu di nomor polis nih C8, kita harus mengunci kolom J. Jadi ketika saya pindahkan rumus ini ke kolom L, dia tetap ngeling di kolom J. Sehingga yang perlu kita tambahkan absolute itu di depan huruf J, yaitu tanda dolar ini ya, absolute nih maksudnya. Nah, kalau misalnya yang kriteria kedua ini kan jasa. Jasa ini kan baris nih bentuknya. Jasa part itu kan disusun berdasarkan baris. Berarti yang kita kunci itu adalah 7-nya nih, angkanya. Oke, kalau sudah enter. Dan kita beri tanda titik. Kalau sudah, kalian tinggal copy rumusnya ke bawah dan di kolom part juga. Kan tadi kita udah split nih. Jadi kalau saya cek nih. Kita double klik. Oke, benar dia nguncinya di kolom J dan di bagian part. Sehingga untuk total harga itu jasa ditambah part dan kita tinggal drag ke bawah. Oke. Jadi dari kolom ini yang sudah kita ringkas tadi kita bisa baca, oke, ternyata untuk nomor polis BG 1123 FFF itu kita memberikan jasa totalnya 295.000 dan part itu 379, sehingga total harga yang harus dibayar oleh customer itu sebesar 674.000. Lebih simpel kan untuk dibaca. Kalau kalian nggak yakin dengan rumus kalian, kita jumlah dulu apakah jumlah ini benar dengan jumlah di data mentah kita di total harga ini. Bentar ya, sama ya, 3465 dan ini juga 345. Berarti harusnya rumus kita
sudah benar. Oke, tinggal kita rapikan kolomnya, kita merger semua, kemudian blok dan kasih border. Untuk judul kolom di bold, kemudian dibuat center dan diberi total di bagian akhir. Oke. Nah, ada tambahan dikit nih. Kan kali kita kalau pakai rumus sum if itu syaratnya itu di sini nomor polisnya memang duplikat kan. Kalau misalnya data kita bentuknya seperti ini, sudah tersedia memang bentuknya misalnya nomor polis ini atas 1123 itu jasa, passport dan sebagainya, terus dia langsung langkah ke nomor 2 misalnya gitu. Atau juga ada yang datanya bentuknya dibuat merger seperti ini satu-satu. Cara ngatasnya gimana kak kalau datanya gini, data mentahnya? Oke, langkah pertama kalian blok dulu kolomnya, kemudian kan hilangkan merge and centernya. Nah, kalau sudah, kita sengaja buat duplikat nih untuk tiap barisnya. Caranya gimana kak? Kan maksud saya harus copy satu-satu gini, kan lama kak. Oke, caranya itu kalian sama dengan yang bagian atas sama dengan sel atasnya. Kemudian jangan langsung copy gini. Kalau copy gini ya dia otomatis ngikutin isi yang di bagian atas dong. Oke, caranya adalah ketika kalian sudah copy, kita blok dulu untuk kolom ini sampai bawah. Kemudian kalian pilih tombol F5. Nanti akan keluar tabel seperti ini. Pilih spesial, pilih blank. Jadi saya hanya pilih yang blank. Dan oke, kemudian ini otomatis akan select sel yang isinya kosong, kemudian tinggal ketik enter. Oke, jadi deh, jadi dia langsung otomatis bentuknya seperti data yang sebelumnya. Ada duplikat pada nomor polis, dan ini dapat kita gunakan untuk rumus sum if sama seperti contoh sebelumnya. Jangan lupa di copy paste value ya. Thank you. Terima kasih sudah menonton video ini. Klik like dan subscribe channel ini jika video ini membantu Anda. Terbuka untuk ide tutorial dan saran video selanjutnya. Tulis di kolom komentar ya. See you!